Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Yes, thank you banget teman-teman. Ya, selamat pagi. Ini adalah empowering pertama kita ya setelah libur panjang ya. Empowering pertama kita hari Sabtu. Nah, untuk mengawali dan melanjutkan kembali legasinya kita bareng-bareng. Menurut kita bareng-bareng nih, ini adalah sosok yang paling pas untuk bicarain soal namanya legacy, membantu kita, mengempowering kita lagi ya, mengingatkan kita lagi. Nah, is this our legacy? Nah, itu temanya keren banget. Mari kita sambut our father. Ini dia Koko Andre Gunawan. Yeah. Oke, selamat pagi semua. Selamat datang buat partner yang belum ketemuan mungkin. Selamat liburan lebaran juga. Minal aidin wal faizin buat semuanya. Terima kasih kalau kita hari-hari ini kita boleh kembali melanjutkan apa yang jadi passionnya kita, apa yang jadi visinya kita. Dan saya percaya ketika kita tidak menyerah dan saya percaya ketika kita semangat terus teman-teman menabur yang terbaik, maka suatu hari kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lelah. Oke, nah so hari ini thank you banget saya ngeliatin muka-muka yang videonya udah on cam. Ada Koko Revin, Bapak Gary, Ko Andre, halo. Ada Ciuli, selamat datang. Ada Calvin, ada Cisyam dari Jakarta. Abang Eca Golok di Bandung, di Jakarta sekarang Eca Golok. Bandung kok, di Bandung. Asik. Hebat ya Eca Golok, suami istri sama Yuli, tapi supaya mau belajar, be present, dua-duanya on cam. Wow, keren banget. Oke, so hari ini ada sebuah message yang saya berharap akan sangat aplikatif buat kita semua. Buat setiap dari kita, apakah Anda partner, apakah Anda leader, saya berharap ini sebuah message yang kita ngerti gambarannya dan kita dapat aplikasikan dengan langsung. Oke, nah sebelum saya mulai, dengan judul adalah Is This Our Legacy? Kita sadar bahwa ada sebuah skill yang sangat diperlukan oleh semua orang yang mau berhasil. Ada orang bilang gini, terutama kalau orang mau jadi entrepreneur, maka skill ini perlu dia punya. Kalau orang mungkin let's say jadi karyawan, ini skillnya mungkin nggak terlalu sepenting itu. Oke, slide-nya Andre udah ada, Bung Ben? Udah, Andre, Udah aman. ya. Oke, nah saya mau bilang bahwa one of the most important skill di dalam hidup kita adalah tidak lain dan tidak bukan hal yang kita terus belajar yaitu communication skill. Saya masih ingat Henry, leader gue pernah ngomong waktu zaman dulu bahwa Andre, kalau lu mau belajar ya, skill yang sangat penting banget, hal yang sangat berharga banget, lu perlu belajar namanya communication skill. Karena ternyata orang-orang hebat, para business owner yang besar, oke mereka punya skill ini. Saya masih ingat satu kali Kasam pernah cerita bagaimana kemampuan ngobrolnya Om Lim Siu-Leong. Itu zaman dulu, oke kalau kita umurnya 35 ke atas mungkin kita pernah dengar bagaimana Pak Eka Cipta Sinarmas, satu kali ada orang cerita tukang tamannya Pak Eka bilang begini, Bapak-bapak ini kalau tahu bagaimana Pak Eka itu, Bapak-bapak akan ngerti kenapa dia berhasil. Jadi Pak Eka Cipta ini punya skill, dia ketika lewat ke kantornya ada tukang tamannya dia gitu ya, dia bisa ajak ngobrol. Dia bisa cerita, dia bisa ngobrol dengan bagus. Apakah itu dipelajari setelah dia sukses? Sepertinya enggak. Oke, justru waktu orang-orang berhasil ini merintis bisnisnya dia, membangun bisnisnya dia belajar, oke, untuk dia bisa communicate dengan semua orang. Oke, saya pribadi beragama Kristen, saya belajar bahwa Tuhan Yesus itu komunikasinya boleh dengan pemungut cukai, dengan wanita prostitut gitu ya, dengan
pemuka agama bisa komunikasi dengan semua orang dan itu hal yang berharga. Nah, bagaimana dengan di bisnis kita di Prudential? Saya masih ingat cerita engkong leadernya kita yang sekarang udah bukan di Prudential. Saya masih ingat bahwa beliau itu kadang-kadang nginep di hotel selama 5 hari, selama seminggu. Untuk apa? Untuk dia standby di lobby, dia nginep di hotel, dia standby di lobby, dan yang dia lakukan adalah dia connecting sama orang. Dia buka marketnya dia nginep di hotel yang bagus, oke, dan dia connecting sama siapa? Manajer hotel, sama siapa? Sama chefnya, sama orang yang kerja, dia ajak ngobrol. Dan di sana dia akhirnya mendapatkan banyak timnya dia. Satu kali Herianto, engkong leadernya kita, dynamic gitu ya, ke Bandung. Saya masih ingat, saya punya teman kontraktor. Waktu tahu teman saya kontraktor ini dari Jambi, langsung Herianto ini gesternya dipeluk gitu ya, sambil jalan, sambil ngobrol, pakai bahasa Mandarin. Bahasa yang saya nggak ngerti tentunya ya. Tapi ketika gue ngeliatin gitu, no wonder. Oke, orang-orang yang berhasil karena mereka punya communication skill yang bagus banget. Bahkan ada sebuah jargon di bidang bisnis. Business is not about what you know. Business is about who you know. Oke, bisnis lebih ke arah siapa yang Anda kenal. Tentunya kita pengen kenal dengan sebanyak mungkin orang. Oke, tentunya kita tahu apalagi di bisnis kita sehari-hari, kemampuan communication connecting kita itu sangat menentukan keberhasilannya kita. Para leader yang nggak pernah absen dari Star Club, misalnya Benny, saya masih ingat satu hari Andre, Calvin sama Benny kita pernah ke Jakarta. Saya sebelahan sama Calvin, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, Vin. Dan Benny dengan piawainya gitu, dengan lemesnya ngobrol sama bapak di sebelahnya di kereta, udah ketawa aja gitu ya, udah asik gitu ya. Ini Benny tuh udah kenal lama atau belum sih sebenarnya? Ini kok kayak udah friend. Nah, jadi no wonder ketika Benny udah lemes ya, udah punya communication yang lemes sama orang, maka itu bikin dia terbiasa ketika dia perlu punya market yang baru, punya tim dokter, punya tim orang-orang yang baru yang suatu hari kita boleh dengerin nih testimoni dari Benny. Nah, hari ini teman-teman, oke, hari ini untuk memberikan yang terbaik sama semua dari teman-teman yang datang, maka saya diskusi sama Kasamiton, gue pribadi coba dengerin dari Tan Karhor. Maka ada sebuah hal 5 jenis market yang kita boleh belajar dan bagaimana dari 5 jenis market ini kita boleh mempelajarinya. Oke, so siapin catatannya Anda. Oke, be present karena kalau kita boleh belajar ini berguna bukan hanya buat Anda tapi buat timnya Anda. Siapin catatan, akan banyak blank spotnya, gambar-gambarnya akan banyak kosong supaya kita boleh belajar. Kalau kita boleh klasifikasikan market yang ada di bisnis asuransi, kalau boleh, oke, maka kita boleh bagi menjadi 5 jenis market. Oke, A, B, C, D, dan E. Anda boleh pakai nama apapun, kelompok premium lah ya, ultra premium dan lain sebagainya boleh. Tapi supaya kita boleh lebih mudah dan lebih fun, kita kasih nama marketnya dalam bentuk ikan. Oke, sekali lagi ini kalau boleh kita klasifikasikan untuk kita mengerti kira-kira pendekatan jenis apa. Oke, buat kita boleh bantu financial planningnya mereka. Oke, yang pertama adalah paus. Ya, tentunya paus pun ini ada paus +1, paus +2, paus +3 dan lain sebagainya. Oke, mulai dari orang yang terkenal di Bandung, cukup kaya gitu ya, punya banyak kaya dan punya banyak bisnis, sampai konglomerat ke atas itu paus ke atas gitu ya. Oke, paus dan hiu punya sama-sama kesamaan. Oke, backgroundnya warnanya biru, mainnya di lautan yang besar. Influence-nya besar, dia punya kenalan yang besar.
Market yang kedua B, Anda boleh sebut juga B, boleh sebut hiu. Yang ketiga kakap. Oke. Nah, market kakap ini market yang spesial. Nanti Andre akan ceritain. Market mujair yang mungkin dari segi jumlah populasi mujair ini paling banyak di Indonesia, yang jadi target marketnya kita. Oke. Dan yang terakhir adalah cupang. Lucu-lucu ya, ada di mana-mana, disukai sama banyak orang. Yang namanya cupang. Nah, 5 market ini tentunya nggak dibutuhkan orang jenius untuk kita boleh paham bahwa mereka membutuhkan masing-masing cara pendekatan yang berbeda. Oke, cupang. Kita mulai dari cupang ya. Anda siap teman-teman? Oke, cupang itu market yang kalau bicara dari segi ekonomi yang mungkin enggak jauh income-nya dari UMR, UMK. Oke, sekali lagi kita membedakan ini, bukan kita artinya membedakan orang, bukan. Tapi tentunya kalau orang mau jualan mobil Lambo dengan mobil misalnya Suzuki, tentunya jenis showroomnya beda. Kalau kita mau jualan handphone harga 20 juta dengan handphone China yang cuma 3 juta, tentunya jenis komunikasi, fitur-fiturnya akan berbeda. Oke, nah market yang namanya cupang. Pendekatan apa yang kita perlukan buat ngobrol sama mereka, buat kita bantu edukasi hidupnya mereka dari segi financial planning. Pendekatan kita adalah direct. Teman-teman boleh catat, teman-teman boleh review, diskusi sama leadernya, boleh banget. Ini yang menurut saya sangat akan membantu buat kita. Oke, yang pertama cupang itu direct. Maksudnya apa? Waktu kita bikin janji, waktu kita ketemuan sama dia, ngobrolnya kita perlu direct. Yaitu boleh ditanya, Pak, Bapak punya BPJS atau enggak? Oke, kalau kita ketemu, let's say misalnya pekerja kasar di jalan. Oke, kita ketemu orang-orang yang ada di tukang parkir misalnya. Pertanyaannya kita nggak usah kasih survei, nggak usah. Oke, nggak usah pakai konsep 28.000 ya, jangan. Bikin janji pun mungkin bingung buat mereka. Tapi langsung direct. Pak, Bapak punya asuransi apa lagi nih selain BPJS? Pernah ada nggak yang edukasi lu? Oh, kita punya teman yang kita rasa dia adalah tipenya di cupang. Tanya, pernah ada nggak sih yang edukasi lu tentang perlunya proteksi asuransi? Oh pernah. Oke, nah teman-teman perlu bikin lemes tuh sebuah statement tadi. Pernah ada nggak yang edukasi lu tentang perlunya proteksi? Oh pernah. Kalau pernah, simple pertanyaannya. Oh terus apa yang lu pikirin? Lu concernnya apa? Lu kepikiran apa tentang proteksi tersebut? Latihan terus. Bagusnya di tipe cupang adalah marketnya banyak banget teman-teman. Oke, jadi waktu kita boleh latihan sering, ini market yang bagus untuk kita latihan. Market yang kedua, mujair. Saya bilang dari segi financial planning, mungkin ini market yang paling besar. Dari segi orang yang punya kemampuan untuk punya asuransi. Nah untuk ini, teman-teman mau direct boleh, tapi udah boleh pakai namanya lembar survei. Nah di sini saya udah kirim formulir survei dari Eric Feng kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman nanti boleh klik ini, dia akan ngasih tahu bagaimana caranya Anda ngasih lembar survei. Saya klik cobain biar kita bisa lihat bareng. Apakah kelihatan Pak Arya? Nggak ada ya? Saya keluar dulu ya. Lembar survei. Begitu Anda klik, nanti akan ada langkah-langkah dalam menggunakan formulir survei kondisi kritis. Ini udah kelihatan? Udah. Oke. Thank you.
Ko Arya? Oke, jadi ada cara-caranya buat akun segala macam. Ini Prudential dibantu sama Eric Feng. Eric Feng kalau nggak salah namanya ya. Oke, masuk sehingga sampai akhirnya kita boleh melihat data prospek yang udah mengisi formulir survei kondisi kritis. Kalau Anda ingat, banyak tim anak muda di Jakarta waktu dia fresh grade akan ada banyak banget yang pakai lembar survei ini. Oke, anak muda fresh grade, saya masih ingat zaman dulu, oke, anak-anak muda timnya Olaf, timnya Chris, caranya mereka adalah dia telepon teman-temannya, gue dapat tugas dari perusahaan gue, gue dapat tugas dari leader gue. Jadi perusahaan kita ini worry karena penyakit kritis semakin meningkat. Bolehkah bantuin gue isi kuesioner 6 menit? Setelah selesai, kalau mau info lebih lanjut, gue bersedia bantuin. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu skripnya. Gue dapat tugas nih dari teman gue. Beres kuliah, gue dapat tugas. Gue mau, boleh nggak bantuin gue isi survei? Tolong isi survei tentang penyakit kritis. Karena ada sebuah perusahaan worry kalau penyakit kritis semakin lama semakin meningkat. Tan Carhor bilang, pertanyaan lembar survei ini ya 70-80% orang bersedia bantuin. Waktu kita udah surveinya seperti apa? Waktu kita klik teman-teman tadi di tutorial tadi ada klip formulir sakit kritis. Ini formulir yang dari zaman dulu juga udah ada. Saya akan share screen biar teman-teman semua ada bayangannya. Teman-teman mau bawa di tab boleh, mau dikirim email juga boleh. Maka inilah formulir survei kesadaran penyakit kritis. Kelihatankah Bapak Ivan? Ada ya? Oke. Usia Anda, status, pekerjaan. Oke. Tahukah Anda, ini survei sederhana. Dan yang pertanyaan kedua terakhirnya ada sebutan namanya GEC. Apa itu GEC? Guaranteed Effective Creditor Proof. Oke, menurut Anda solusi yang paling efektif apa nih? Kalau dia isi, jika ada iya dan lain sebagainya, maka dari sini kita membuka sebuah jalan untuk kita boleh punya komunikasi sama mereka. Setelah dari survei, terus apa yang kita lakuin? Teman-teman boleh cerita Pak Welty. Teman-teman boleh ceritain segitiga proteksi. Oke. Prinsip 3 keranjang boleh. Awalnya apa? Mulai dari lembar survei. Nah, ada sebuah survei yang bagus bahwa anak-anak milenial dan generasi yang sekarang, mereka itu sukanya direct kalau kita ketemuan dan mereka sukanya sincere. Jadi katanya penelitian bahwa orang zaman sekarang itu nggak begitu suka kalau kita telepon ya dan bilang, gue mau ketemuan lu dong. Mau ngapain? Alah, ketemuan dulu aja ngopi-ngopi gitu ya. Dan waktu kita ketemuan di Starbucks ya, udah habis ngomong, mukanya tegang ya. Habis dia cerita langsung, sebenarnya gue mau ceritain asuransi. Lu tahu nggak ada Pak Welty konsep tabungan, konsep proteksi asuransi namanya Pak Welty. Lu tahu nggak? Gue mau cerita ya. Nah katanya generasi sekarang itu kurang menyukai. Jadi kalau kita mau cerita dari awal kita boleh infoin. Ada lembar survei. Oke. Direct. BPJS misalnya tadi. BPJS lu udah punya belum? Gue mau ceritain dong sama lu soal financial protection yang sederhana. Itu untuk market, cupang, dan mujair. Oke. Tenang aja. Kalau ada yang kita ngerasa kita cupang atau mujair nggak usah angkat tangan ya. Tenang aja, tenang. Ini bukan buat kita, ini buat calon nasabah. Oke. Yang berikutnya. Nah, jadi dari lembar survei, dari yang mujair tadi, dari lembar survei, kita bisa kasih lihat bahwa ada sebuah survei. Kalau nggak salah ini survei cukup lama, jadi uangnya sebenarnya nggak begitu besar. 2019 atau 2018 kalau nggak salah. Inilah jumlah
dana yang diperlukan bila seseorang terkena risiko penyakit kritis. Oke, berikutnya adalah Kakap. Cupang dan Mujair punya cara pendekatan yang mirip. Kakap, oke, punya ini spesial, ini unik. Oke, pendekatannya berbeda. Perlu duduk ceritain selling konsep. Boleh nggak pakai survei? Masih boleh beberapa. Tapi level kakap tertentu mungkin jangan pakai lembar survei. Selling konsepnya apa teman-teman? Teman-teman boleh tanya sama leadernya, entah 28.000, entah for advisory process dan lain sebagainya. Oke. Kakap ini menarik karena kaya banget enggak gitu ya. Jadi dia secara emosional, secara keuangan sebenarnya dia lagi punya banyak uang baru yang dulunya mungkin dia belum punya uangnya. Jadi ini market yang bagus, market yang kalau kita bisa ceritakan dengan make sense, dengan emosional, ini market yang jumlahnya juga banyak di Indonesia. Oke. Dan yang terakhir adalah Paus dan Hiu. Orang-orang yang laut luas bermainnya, kenalan udah banyak. Oke. Nah, market ini jangan pakai survei. Oke. Jangan Anda datang ke market Paus dan bilang, Pak, saya mau ngadain survei. Jangan. Oke. Jangan direct juga, jangan. Lu udah punya belum BPJS lagi ya? Udah nggak tepat banget ini. Itu rumus buat gagal. Jadi jangan. Nah, Paus dan Hiu, orang-orangnya udah matang. Oke. Saya mau bilang, di OCS kita dibantu banget. Untuk market Paus dan Hiu, ya teman-teman perlu bikin catatannya, tulis apa aja yang Anda tahu tentang orang ini. Contoh kalau Paus yang kita mau ketemu adalah yang namanya Bapak Riko. Ya, Anda perlu tahu Riko hobinya apa. Istrinya bagaimana. Oke. Terakhir nggak bisa ketemuan sama Riko kenapa? Oke, hobinya apa? Istrinya bukan hobi istrinya, nggak usah juga nggak apa-apa ya. Atau terakhir istrinya nggak bisa ketemuan, nggak usah. Tapi terakhir Pak Riko nggak bisa ketemuan kenapa? Oh terakhir nggak bisa karena di luar kota. Maka waktu kita telepon bilang oh keluar kota bagus banget ya Pak Riko. Pak Riko ada banyak orang lagi struggle setelah pandemi ini, tapi Pak Riko kayaknya sibuk banget. Pak Riko by the way keluar kotanya masih di Jawa atau di luar Jawa. Berapa sering Pak Riko? Sewaktu kita komunikasi bikin janji temu, nasabah kita Paus atau Hiu ini dia boleh tahu bahwa kita take it serius waktu kita ngobrol sama dia. Kita catat suka soto ya, soto yang mana? Dengerin baik-baik. Oke, waktu dia bilang dia suka sate, sate yang mana? Karena apa yang dia lepaskan aja perkataannya biasanya nggak banyak. Terutama kalau dia belum kenal dekat sama kita. Jadi kalau kita mengenal dan kita ingat apa yang dia omongin, itu berharga buat dia. Oke, bikin kontak name-nya teman-teman. Oh, Paus ini tipenya begini. Oh, dia sukanya begini. Oh, dia nggak pengen kalau medical check up. Oke, ingat baik-baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita segmented? Gue pengen memilih nasabah gue Paus semua. Atau apakah saya perlu segmented? Saya memilih nasabah gue Cupang semua. Sampai akhir hidup. Ya, PCS, Pro Cinta Sejati ya. Bendera Pro Cinta Sejati akan saya bawa tinggi-tinggi. Enggak. Saya mau bilang, teman-teman, Anda perlu punya kombinasinya. B, C, dan D. Oke, mungkin untuk ketemu sama Paus butuh waktu, butuh market.
Betul? Tapi market yang B, C, dan D, hiu, mujair, dan kakap, itu market yang kebanyakan dari kita tahu orangnya siapa. Saya mau bilang, teman-teman yang ada di entry level, begitu masuk entry levelnya punya nasabah banyak, cupang. Benar. Saya mau bilang, kita nggak tahu 5 tahun ke depan dia masih mujair atau dia jadi hiu. Atau dia jadi kakap. Awalnya cupang. Kita nggak pernah tahu. Atau jangan-jangan yang kakap sekarang 5 tahun lagi jadi cupang. Kita juga nggak tahu. Oke, tapi yang saya mau bilang, waktu kita ada di bis prudensial, teman-teman perlu punya yang cupang atau mujair, teman-teman perlu punya. Kenapa, Andre? Saya kasih tahu Anda alasannya. Mau tahu alasannya? Gue kasih tahu. Karena cupang dan mujair ini adalah orang-orang yang paling membutuhkan asuransi. Yang kalau dia kena sakit, jangankan kena sakit kritis, ya, kena demam berdarah, kena jatuh, ya, 28 juta, kena sakit yang berat, 30 juta aja. Dia bisa jual mobil. Bisa-bisa dia nggak keluar rumah sakit, guys. Dan frekuensi dia kena sakitnya ini lebih besar. Jadi kita berharap, kita pengen tentunya dari segi bisnis masuk akal. Kita pengennya kita punya hiu dan punya ikan paus. Bagus banget. Kita mengarah ke sana boleh banget. Tapi sebelum kita ke arah sana, oke, kita ini perlu ngomongnya perlu lemes, teman-teman. Kalau datang sama paus ya, dan kita ngomongnya masih ada bluffingnya, kita nggak ngerti sebenarnya ini konsepnya gimana, kita masih nggak lemes, kebayang nggak? Kita nggak punya, saya bilang kita nggak punya, sebentar catatannya di mana? Kita nggak punya profilnya, atau nggak kita nggak punya portfolionya, kita nggak punya kenalannya. Waktu kita ketemu paus dan ketemu hiu, sayang banget. Jadi pastikan waktu kita ketemu orang-orang yang levelnya udah bagus, mereka itu akan nangkep ya. Waktu kita ngomong 5 menit aja, mereka itu tahu sebenarnya mereka jauh lebih lihai, guys. Bisnisnya mereka sering ditipu ya. Jadi dia akan make sure hidupnya nggak ditipu. Oke, jadi dia itu tahu banget. Saya punya teman ya, dari dia salaman, nih teman gue deket ya. Dari salaman dia tahu kita rajin apa enggak. Dari mata dia tahu, karena dia sering interview buat karyawan. Bapak suka minum alkohol ya? Wih, dari senyum dia tahu ngopi sama ngerokoknya sehari berapa bungkus. Jadi lu nggak bisa tuh sama dia ya, dan kita belum pernah latihan sama cupang sama mujair. Oke. Dan kita datang dan kita bilang, wah testimoninya banyak. Orang-orang di level itu mereka fully aware. Ya, mereka ngerti waktu salaman, lu cerita, ini mah anak kecil ya. Anak kecil. Dia paham. Jadi kita perlu kumpulin, guys, portfolionya, lemesnya kita ngomong. Kita perlu ngumpulin confident-nya kita. Tahu nggak Om, ketika lu ketemu hiu nanti ya, gue seneng banget loh. Kemarin gue bantuin nasabah kita klaim. Uangnya nggak gede, 25 juta. Waktu dia pulang dari rumah sakit. Nah, cerita-cerita real testimoni begitu ya, itu buat dia, oh bagus ya. Oke. Tapi kita perlu latihan sebelum kita mau ke hiu, mau ke paus. Latihannya bagaimana? Perbanyak communication skill-nya kita. Oke, ketemu orang-orang di jalan, ketemu orang-orang, saya nggak tahu hobinya Anda apa, saya punya hobi sepeda, itu membuka saya dunia yang kemarin saya dating sama istri,
hari Kamis karena biasanya ada Winatmi-nya nggak ada, saya breakfast sama istri, ada cewek cowok naik sepeda. Karena saya punya hobi sama-sama mereka, kasih gua orang-orang naik sepeda, maka saya bisa relate sama mereka. Oke, kalau Anda suka naik motor, touring, ya, di jalan ketemuan orang touring, lu bisa langsung relate tuh. Pak mau kemana Pak? Udah berapa sering Pak? Berangkat jam berapa? Berapa orang? Wah seru banget. Kemana? Pangandaran? Wah Bapak pernah kesini belum? Betul? Kalau lu bisa kayak Edo, bulu tangkis, ya, di kolam bulu tangkis manapun lu punya market bagus. Jadi kita perlu perbanyak teman-teman caranya kita communicating. Nah kalau kita sama Cupang sama Mujair aja komunikasinya masih enggak nyaman dan kita mau ketemu kakap paus atau hiu, PR teman-teman. Ya. Oke. Jadi 5 ini, oke, atau saya boleh bagi yang high, yang medium, dan yang low ini teman-teman, kita perlu punya tiga-tiganya. Kita perlu terbiasa tuh. Sehingga ketika kita ketemu orang siapapun, kita punya skillnya. Kita terbiasa. Minggu depan tanggal 30, Kasam ajakin Andre, kalau lu punya tim 2 orang, saya membuka teman-teman partner 2 orang. Ya, Kasam mau ajakin dan Kasam mau ada di Paskal 23 tanggal 30 Mei. Kasam mau ceritain bagaimana dia connecting sama orang, ngajak ngobrol sama tukang sapu, tukang parkir. Oke, ngajak ngobrol sama SPG, sama siapapun, latihan, Kasam mau ajakin ngobrol. Bukan ajakin ngobrol, sorry, mau role play. Kita ngeliatin dia dan Anda gantian. Datang sama orang dan ngobrol. Riko, kemarin malam saya sama Riko barengan. Riko ketemu sama nasabahnya Riko. Oke. Kemarin tatoan besar ya. Ketemu di rumah sakit. Ketemu lagi di sekolah. Gue denger dari Riko, oh Riko mah udah no worry. Ketemu orang tatoan apa, ngobrol, dan akhirnya jadi nasabahnya Riko. Dari orang yang gak dikenal. Nah, bukankah kita pun begitu teman-teman? Bukankah akhirnya kita pun nanti akan diajakin nih, kalau Anda sebagai bisnis di Prudential punya tim, nanti Anda akan diajakin ketemu calon partner. Waktu Anda udah AD, waktu lu udah AD, ketemu calon partner. Bukankah calon partner ini pun orang baru dalam hidupnya Anda? Dan ketika dari sekarang kita biasa. Oke, dan oh dulu SPG-nya Riko, benar, jadi dia udah biasa kalau Riko. Dan waktu kita biasa ngajak ngobrol orang, skillnya kita akan growing. 5 area ini, teman-teman, apakah ada yang mau nanya teman-teman? Oke, nggak ada yang mau nanya? Andre, kalau hiu sama paus, biasanya konsep apa kok Andre yang dipakai? Oke, kalau menurut Om Sanjay ya, tentunya saya punya paus nggak banyak ya, punya hiu mungkin adalah 1, 2, 3 gitu ya. Paus kayaknya saya nggak tahu nih, menurut Anda pausnya di level mana gitu ya. Tapi paus yang bicara soal udah levelnya sangat atas, mungkin gue juga nggak punya nasabah sangat paus gitu ya. Menurut Sanjay, oke, Anda perlu ceritain konsep yang sederhana mungkin. Konsepnya sesederhana mungkin. Kalau Sanjay seringnya dia pakai 28.000, tapi pertanyaan-pertanyaan awalnya konsepnya sangat sederhana. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di levelnya paus sana, kalau Sanjay pernah cerita, Sanjay Tolani bilang dia datang, ownernya 1 orang, dia ngajakin tax consultant-nya dia, accounting consultant-nya dia ajakin, semua diajakin. Cara pendekatan sama nasabahnya tetap perlu yang emosional, perlu yang simple. Teman-teman boleh follow, ya, belajar dari YouTube-nya Sanjay Tolani. Bagaimana bertemu dengan yang namanya paus. Begitu mungkin ya, Bung Ben ya.
Thank you Kak Andre. Oke. So, setelah kita tahu nih bahwa bisnis kita itu dimulai dengan kita communication. Yes, setelah kita growing kita akan belajar leadership. Yes, tapi communication skill adalah step pertama untuk kita boleh memulai bisnis ini. Kalau Anda boleh bersyukur kalau sebelum di Prudential lu punya banyak teman, kalau sebelum di Prudential lu punya bisnis, lu punya banyak kenalan, aktif terlibat entah di masjid, entah di gereja, entah di wihara, itu membantu kita punya communication skill. Karena skill yang kita dapatkan dulu sangat dapat terpakai di Prudential. Tapi tenang, kalaupun kita baru mulai belajar communication skill, teman-teman boleh mulai skrip-skrip yang ada. Oke, Adriko, Anda boleh follow IG-nya Adriko. Kemarin saya meeting tim 2 hari yang lalu, saya bilangin lu follow ya sama Adriko, sama Westi. Gue bilang, lu follow karena apa? Karena ada banyak selling script yang simple yang bisa kita ceritain sama calon nasabah. Nah, selling script ini mudah dan level komunikasinya minim sekalipun kita dapat mulai. Karena sudah ada skripnya teman-teman. Oke. Nah, setelah kita tahu nih 5 market kita ini teman-teman. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau dokter punya attitude, entrepreneurs attitude, professional attitude. Oke. Kalau orang buka toko, punya jam kerjanya. Oke, dia dibilang buka toko, kalau dia buka pagi dia datang, malam dia ambil lagi, dia cek, dia punya rumah makan, diajarin karyawannya. Maka pertanyaannya adalah waktu kita ada di Prudential dan kita tahu market-marketnya kita, apa sih yang jadi entrepreneurs attitude di bisnis ini? Oke, jangan-jangan orang di luar sana dia tahu ya apa yang dia perlu lakukan, jam kerjanya bagaimana, berapa orang yang dia ketemuin, jangan-jangan di luar sana orang tahu. Tapi apakah di Prudential dia tahu atau enggak bahwa sebenarnya di legacy pun ada yang namanya entrepreneurs attitude. Oke, di bisnis ini. Oke. Yaitu apa? Dimulai dari kita perlu tahu teman-teman bahwa ada survei yang dilakukan sudah sangat lama. Limra survei. Limra survei bilang begini. Ketemu 10 orang, lu ceritain dengan bagus manfaat proteksi ke 10 orang, maka 1 orang akan ambil polis. Ulangin ya, terdengarnya simple. Ketemu 10 orang, lu closing 1. Saya dengar ceritanya dari Victor, waktu di timnya Edo. Ada orang bilang, kok jadi ini bisnis ini menghasilkannya cepat atau enggak? Kita menuai income di bisnis ini cepat atau enggak? Dengan elegan Victor bilang, oke, survei Limra 10:1. Pertanyaannya, lu mau ketemu 10 orang selama berapa lama? Kalau lu ketemu 10 orang 2 hari, sehari 5, maka dalam 2 hari lu akan closing 1. Dan lu punya income-nya langsung. Kalau sehari lu ketemu 1, dan 2 minggu lu ketemu 10, maka lu akan closing 2 minggu sekali. Kalau kita seminggu ketemu 2 orang, dan ketemu 6 orang kita ketemu leader dan bilang, aduh kayaknya kok saya nggak closing. Lah memang belum ketemu 10 orang. Ya, karena surveinya bilang, lu perlu ketemu 10 orang buat closing 1, teman-teman. Jadi di luar sana, kalau kita bikin bisnis restoran, kita bikin bisnis yang lain, itu bisnis yang nggak terukur. Tapi di Prudential, ini bisnis yang terukur. Oke, kalau kita ketemu 10 orang dan lu belum closing, ajak ngobrol leader. Oke, bukan mungkin. Ada cara-cara pendekatan yang perlu di-upgrade. Ada cara-cara mungkin yang perlu dikasih masukan. Anda bagusnya di mana, yang butuh masukan di mana. 10 belum closing,
tanya sama leader, kasih input gua dong. Oke, kasih masukan buat gua dong, kasih feedback ke gua dong. Kalau 10 dan belum closing. Di awal-awal perjalanan saya diingetin ceritanya Erik. Erik bantu orang prospek ke 32 orang. Kurang lebih ya, kalau salah sorry ya. Sekitar 32 orang dan Erik belum closing. Oke, di review aja ngobrol, tenang aja. Dan akhirnya waktu berikutnya dia bantu orang gak banyak lagi, dia closing 1. Bantu orang 3-4 orang, dia closing 1 lagi. Akhirnya mungkin setelah 40 dia bantu orang, akhirnya closing si 3. Akhirnya benar-benar survei Limra ini kita tahu bahwa ini survei yang akurat. 10:1. Jadi ketika kita sebagai partner lagi diskusi sama leader, ceritain gua dong. Aduh kenapa ya gue belum closing? Siap-siap. Kalau leader akan nanya, boleh ceritain selama seminggu ini lu udah ketemu berapa orang? Lu udah bantu berapa orang? Oh bantunya baru 3. Oh tenang aja ya. Memang surveinya bilang 10:1. Mau itu Cisiam yang paling jago jualan, mau itu leader yang paling jago jualan, saya nggak pernah ketemu 1:1 ya, nggak pernah ketemu ya. Wah, oke, itu ilmunya saya nggak ngerti gimana. Tapi yang saya tahu, bahkan Tuhan aja nggak bisa maksa orang, bener? Jadi semakin semakin lu punya skillnya semakin bagus, semakin convincing, meyakinkan, mungkin boleh 4:1. Mungkin boleh 5:1, mungkin. Lu punya market yang bagus, dapat referensi, nah terutama referensi. Oke, boleh 4:1, 3:1. Itu udah bagus. Tapi nggak ada orang 1:1. Jadi yuk kita peluk sebuah fakta ini. Bahwa ketika Anda ada di Prudential, oke, ini bisnis yang terukur. 10:1. Nah, kita semua legacy itu namanya bukan hanya legacy. BD19 itu namanya Legacy Inc. Incorporated. Oke, artinya apa? Artinya memang semua leader, kalau Anda lihat leader-leader di Legacy, ada leader-leader yang tahu bahwa dia itu punya incorporated masing-masing. Oke, dia itu punya cara ngelakuin, dia punya sistem, dia bertanggung jawab buat sendiri. Oke, bahwa ini adalah bisnisnya dia. Bahwa yang dia lakukan, oke, bukan karena sebuah jam kerja, bukan karena keharusan, tapi kita ngerti nih leader-leader yang ada di Legacy karena dia tahu bahwa gue tuh incorporated, Ivan incorporated, Cidemi, Koglen dan yang lain sebagainya. Jadi waktu kita ngejalanin bisnis ini adalah entrepreneurs attitude yang perlu ada di Prudential. Teman-teman, kita di Prudential, kita di Legacy, kita ada yang namanya OCS. Teman-teman boleh ready. Semakin lama kita mau ingetin lagi nih yang namanya OCS buat partner dan buat leader. Supaya apa? Supaya setiap kita tahu bahwa waktu kita masuk ke Legacy, masuk ke Prudential, ada sebuah cara kerja, ada sebuah pedoman kerja untuk kita boleh mencapai apa yang jadi goals-nya kita. Wow, yang setuju? Oke, bolehkah tulis di chat? Oke. Apa yang Anda udah dapatkan di 25 menit sebelumnya. Saya kasih waktu 2 menit. Teman-teman tulis di chat. Apa yang Anda dapatkan di 20 menit tadi Andre sharing. Silahkan. 1 atau 2 poin. Saya tunggu, silahkan. Jadi kita pengen untuk ada di market yang bagus. Tapi yuk kita latihan. Tapi yuk setiap kali kita ketemu orang, oke, kita ada entah Anda lagi naik sepeda, lu lagi lari, oke, Anda lagi suka activity apa, lagi di mall, yuk terbiasa untuk kita latihan communicatingnya kita.
Karena suatu kali waktu kita ketemu kakap, ketemu ikan paus dan ikan hiu, skillnya kita, Tuhan itu udah siapin nih upahnya buat Anda, rewardnya udah disiapin. Tapi skill kita menentukan waktu kesempatan itu ada, kita punya skillnya atau enggak. Nah bayangkan berapa banyak upah atau reward yang Tuhan udah berikan sama dirinya Anda dan dirinya saya yang kita miss. Entah karena kita nggak ada inisiatif untuk declare atau entah karena kita skillnya belum bagus. Berapa banyak sebenarnya udah ada Tuhan persiapkan. Berkah-berkah yang udah ada. Tapi karena skillnya kita miss the moment. So sebuah gambaran yang Andre pengen cerita. Setelah kita tahu. Nah, here's the big challenge of life. Waktu kita semakin dewasa, teman-teman. Kita itu semakin sadar bahwa kita nggak dapat melakukan semua yang kita pengen. Dan sebenarnya nggak semua hal yang kita ingin lakukan perlu dilakukan. Ada hal-hal, ada activity yang berharga, ada activity yang mungkin nggak berharga. Ada activity yang akan ngasih reward yang besar. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nggak ngasih reward. Di hari itu ngasih reward, tapi secara jangka panjang nggak ada orang ngasih mahkota atau nggak ada orang ngasih reward ketika kita ngelakuin activity tersebut. Jangka panjangnya orang-orang berhasil, orang-orang sukses berpikir apa yang dapat dilakukannya, apa yang dapat gua lakukan yang memberikan impact paling besar dan paling lama. Saya mau bilang, you can have, ini sebuah big challenge dalam hidup kita. You can have more than you've got because you can become more than you are. Kalau kita mau punya hal-hal yang lebih besar dari hari ini, bagus banget. Yes, you can have it. Karena lu dapat menjadi lebih lagi daripada apa yang Anda dapat hari ini. Sisi lain dari koin ini adalah unless you change how you are, you always have what you got. Kalau hari ini kita ngeliatin keadaan ekonomi kita nggak suka. Kita ngeliatin keadaan keuangan nggak suka, keadaan tim nggak suka. Unless you change, teman-teman. Maka saya mau bilang, Anda akan dapat hari ini seperti keadaan hari ini. Anda tahu, poor people hopes. Semua orang berharap. Orang yang malang hidupnya, poor, orang yang malang, orang yang ekonominya mepet, orang yang ekonominya sangat terbatas. Orang yang ngerasa hidupnya nggak adil, orang-orang yang mediocre. Poor people juga ternyata berharap. Artinya apa? Bahwa masa depan Anda enggak menjadi lebih baik hanya dengan lo berharap. It gets better by plan. It gets better by your action. Masa depan yang lo punya, besok keadaan tim, keadaan circumstances yang lo punya enggak akan lebih baik hanya dengan lo berharap. Kalau mau jagoan perwarisan, saya berharap saya jagoan perwarisan. Jadi jagoan nggak perwarisan? Jadi lebih paham nggak? Enggak. Saya perlu apa? Saya perlu ketemu sama siapa nih yang jagoan ceritain perwarisan. Kalau gue mau juara jualan PCB 88, saya kepikiran tadi, apa ya yang Victor ajarin sama Putri? Gue penasaran. Putri bisa jual PCB tadi.
Oke, saya masih ingat bagaimana Edo awal tahun ketemu sama seorang leader yang di Bandung yang jago jualan PCB gitu ya. Dan saya dengar juga akhirnya Edo punya closingan-closingan PCB 88 yang besar. Enggak karena kita berharap keadaan lebih baik ya, aduh berharap suatu hari ya tiba-tiba bagus, enggak. Kalau Anda mau coaching dan mau punya kesabaran seperti Willy, lu perlu janjian sama Willy. Will, kasih tahu gua dong, gimana caranya ya gue bisa coaching kayak lu, Will. Kalau lu nggak suka keadaan ekonomi, change. Kalau lu nggak suka temperamen lu, change. Kalau lu nggak suka attitude lu hari-hari ini, change. Kalau apa yang lu dapetin hari ini nggak suit, nggak pas sama apa yang lu mau punya, change. Kalau keadaan keluarga nggak bagus, berubah. Bukan berubah istrinya, bukan berubah suaminya. Tapi perubahan perlu mulai dari hidup kita. So setelah pagi ini, saya berharap ya ini adalah pagi di mana kita boleh ngelakuin perubahan. Oke? Kalau Anda mau jadi sukses, ketemu sama orang-orang sukses, dengerin. Tanya buku apa yang dia baca. Oke? Dengerin gimana cara dia ngatur waktu, disiplinnya. Lakuin. Oh, Andre, kita hanya belajar dari orang sukses. Enggak. Oke? Kalau Anda ketemu orang yang enggak sukses, take note. Oh, ini nih yang bikin hidup orang enggak sukses. Oh, ini yang bikin hidup orang negatif. Belajar dari mereka, take note. Jangan lakuin. Ketemu orang sukses, lakuin. Ketemu orang yang enggak sukses, yang mediocre, yang poor. Ketemu mereka, jangan lakuin. Oke. Tuh. Ya. Sebentar Kemarin ini juga nanya. ada nggak apa-apa. Oke ya. Sampai di mana tadi saya jadi lupa ya ngomongnya. Take notes. Take notes. Pelajari apa yang mereka lakuin. Pelajari apa yang orang sukses lakuin. Baca buku apa. Kalau lu mau hidup lebih sukses, baca buku tentang kesuksesan. Lakuin. Kalau lu mau lebih happy dalam hidup, kalau lu mau punya keadaan hubungan suami istri lebih bagus, baca buku tentang suami istri hubungan lebih bagus. Lakuin. Oke. Kalau Anda ketemu orang-orang yang lu rasa hidupnya malang. Oke, dan lu tahu aktivitinya, oh jangan lakuin. Lu tahu bukunya, jangan dibaca. Lu tahu dia nonton apa, jangan ditonton. Oh ya. Oh, dia ternyata nontonnya sehari Netflix 3 jam, jangan lakuin. Oke. Kita bisa belajar dari semua orang, teman-teman. Statement kedua terakhir. Dalam hidup, you don't get what you want. Di dalam hidup, kecuali ya moral atau spiritual. Tapi pada dasarnya, dalam hal kehidupan, lu itu nggak mendapatkan apa yang lu mau. Lantas apa yang lu dapatkan? Ada yang bilang, oh gue mendapatkan apa yang saya butuhkan. Enggak juga. Pernah melihat orang-orang mati kelaparan di Afrika, di India. Orang-orang hidupnya tambah lama tambah ke bawah, hidupnya tambah lama tambah terpuruk. Kalau Anda nanya sama dia, sebenarnya dia butuh enggak hidup lebih baik? Dia butuh enggak keuangan? Orang-orang yang closing bukan karena dia punya hutang lalu closing, enggak. Kenapa ya kok orang itu closing terus ya? Padahal dia nggak punya hutang loh. Seharusnya kalau bicara dunia ini memberikan apa yang lu butuhkan, seharusnya orang ini yang punya utang banyak yang lebih banyak closing dong. Dia lebih butuh doa pagi siang malam. Betul? Dia nangis, dia bingung. Hidupnya tambah lama tambah ke bawah. Tapi dalam hidup, you don't get what you want. You don't get what you need. You get what you deserve.
hidup ini. Kecuali areanya spiritual. Maksudnya kenapa? Karena saya itu enggak membayar semua. Kalau saya perlu membayar semua dosa-dosa yang saya lakuin dari kecil sampai sekarang. Tanpa belas kasihan Tuhan Maha Pencipta. Tentunya hidup kita mati semua. Oke? Tapi pada umumnya kehidupan yang sekarang kita ada. Anda itu bukan mendapat apa yang lu mau. You get what you deserve. Oke, bukan karena Anda berharap, bukan karena contoh kalau Andre ya, kalau saya pelayanan banyak di gereja, tiba-tiba saya dapat partner baru, enggak ada hubungannya. Betul? Kalau saya rajin, saya punya positif attitude, saya belajar dari gereja misalnya. Oke, bikin saya punya semangat terus, bikin gua mau ngelakuin 10:1, bikin gua punya agenda yang bagus, punya pola pikir yang kuat. Akhirnya hubungan saya sama suami istri, saya jarang ribut. Saya punya hubungan suami istri yang harmonis sehingga saya punya endurance untuk jangka panjang. Akhirnya kita mendapatkan apa yang kita deserve. Terakhir. Saya dapat cerita ini dari Calvin. Oke. Sebelum cerita, Calvin bilang, ini sebuah statement dari coach kita, namanya Coach Jeffrey. Oke. Coach Jeffrey bilang, ya, saya dengar dari Calvin. Oke. Jenis kehidupan yang kita pilih akan menentukan besaran kekuatan yang kita persiapkan. Setelah Anda memilih, jangan menyesal. Kalau Anda memilih hidup, mau jadi, kalau Anda adalah tukang parkir, oke, maka lu perlu siap-siap. Pagi-pagi sebelum kerja, lu bawa apa? Bawa fluid. Oke, karena lu mau jadi tukang parkir. Oke, kalau Anda kerja mau jadi PT, maka Anda perlu siap celana buat PT, personal trainer ya. Anda perlu siap celana nge-gym. Oke, Anda perlu siap baju nge-gym dan lu perlu siap hari-hari ini bantuin orang angkat. Oke, lu sendiri badannya perlu fit. Betul? Pertanyaannya, jenis kehidupan apa yang Anda pilih hari-hari ini? Kalau di Prudential, Anda mau punya income 100 juta dalam waktu 4 tahun, sederhana. Ikutin sistem. Leader bilang apa? Oke, 1 hari ketemu 2 orang, lakuin. Oke, tahun depan promosiin leader, lakuin. Bangun tim, lakuin. Kalau hari-hari ini kita mau punya visi 8 tahun dari sekarang, legacy menjadi pemimpin buat 1000 pemimpin. Itu membawa semua atensinya kita. Itu membawa harapan, itu membawa fokus planningnya kita ke arah sana. Jangan menyesal. Kalau Anda hari ini memilih jadi akunting, pulang dari pergi pagi sampai malam, lakuin. Jangan menyesal. Pertanyaannya adalah, besaran kehidupan apa yang Anda mau tentukan buat hidupnya kamu? Pilih. Persiapkan dan lakuin. Itu aja sharing dari Andre buat hari ini. Thank you banget semuanya.